Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sita Delianan Firmiali SEMSM. Perkenalkan nama saya Reza Putra Pambudi dengan NIM 150121309 dari kelas AB4510. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas asesmen 4 grup analisis. Topik pertama yaitu konsep anjak piutang, sewa guna usaha, dan pegadaian. Pertama-tama saya ingin menjelaskan apa itu anjak piutang. Anjak piutang adalah suatu akad di mana perusahaan anjak piutang memberikan jasa sekurang-kurangnya. Penyedia jasa keuangan, jasa perlindungan risiko kredit dan nasabah wajib untuk terus-menerus menjual atau menjaminkan piutang hasil penjualan barang atau pemberian jasa kepada perusahaan anjak piutang. Perusahaan anjak piutang adalah pengusaha yang melakukan transaksi keuangan berupa pembelian atau pemindah tanganan serta mengurus piutang dagang atau kewajiban jangka pendek perusahaan, yaitu debitur dalam atau luar negeri, keputusan menteri. Hibah nomor 1251 KMK nomor 013 tahun 1988. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dinyatakan bahwa kegiatan faktor meliputi yang pertama yaitu penerimaan tagihan dari perusahaan, baik sebagai pembelian atau sebaliknya dengan kontrak. Yang kedua, mengelola penjualan pinjaman komersial di perusahaan. Dan yang ketiga, faktur iklan dari perusahaan klien. Kemudian saya ingin menjelaskan peran ajar piutang dalam ekonomi. Realita dewasa ini, banyak industri yang masih menghadapi berbagai permasalahan dalam menjalankan usahanya. Masalah-masalah ini terutama terkait dengan kurangnya kapasitas dan sumber modal yang terbatas. Pemasaran yang lemah karena kurangnya sumber daya manusia yang berpengalaman, yang tentunya akan mempengaruhi pencapaian target penjualan. Kelemahan manajemen menyebabkan peningkatan kredit bermasalah. Kondisi tersebut mengancam kelangsungan usaha yang pada gilirannya mempersulit perusahaan untuk memperoleh tambahan sumber pendanaan melalui lembaga keuangan. Di saat bisnis berkembang pesat dengan peningkatan volume penjualan yang pesat, hal ini menimbulkan masalah lain yaitu masalah manajemen penjualan, terutama dalam mengelola penjualan kredit. Ini menciptakan masalah utang buruk yang jelas bagi perusahaan, yang sangat memengaruhi arus kas. Ketika kendala dunia usaha teratasi, kehadiran lembaga keuangan anjak piutang menawarkan alternatif pemecahan masalah tersebut. Dengan bantuan anjak piutang, perusahaan dapat dengan mudah dan cepat mendapatkan sumber pembiayaan hingga 80% dari nilai tagihan secara kredit. Selain itu, perusahaan anjak piutang dapat membantu Anda mengatasi kesulitan pengelolaan kredit dengan dukungan tenaga yang berpengalaman dan profesional di bidangnya masing-masing. Dengan cara ini, klien dapat lebih fokus pada aktivitas yang meningkatkan produksi dan penjualan. Keuntungan yang dapat ditawarkan oleh perusahaan anjak piutang untuk meningkatkan efisiensi dunia bisnis yaitu yang pertama, mengurangi biaya produksi perusahaan. Yang kedua, memberi opsi keuangan dalam bentuk uang muka atau uang muka dengan cara yang meningkatkan kelayakan kredit perusahaan klien. Yang ketiga, meningkatkan daya saing perusahaan klien karena klien dapat berdagang dengan bebas berdasarkan akun terbuka di dalam dan luar negeri. Yang keempat, meningkatkan kemampuan nasabah untuk menghasilkan keuntungan dengan meningkatkan perputaran modal kerja. Yang kelima, menghilangkan resiko kerugian akibat kredit macet. Perusahaan anjak piutang dapat menanggung resiko gagal bayar pinjaman. Dan yang terakhir, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kemudian pihak yang terkait dalam anjak piutang adalah yang dalam kegiatan anjak piutang terdapat tiga pelaku utama yang terlibat yaitu perusahaan anjak piutang, faktor, client supplier, dan nasabah customer atau disebut debitur. Faktor adalah perusahaan atau pihak yang menawarkan jasa anjak piutang. Klien adalah pihak yang menggunakan jasa perusahaan anjak piutang. Sedangkan nasabah adalah pihak yang melakukan transaksi dengan nasabah. Istilah customer atau pelanggan dan customer memiliki arti yang berbeda dalam mekanisme anjak piutang. Perusahaan anjak piutang memiliki pelanggan. Dalam hal ini, pemasok kemudian pelanggan yang memiliki pelanggan. Mekanisme anjak piutang dimulai dengan pembelian dan penjualan barang atau jasa yang harus dibayar secara kredit. Pihak-pihak yang terlibat dalam anjak piutang menggunakan jasa perusahaan anjak piutang sangat masuk akal bagi perusahaan dengan persyaratan sebagai berikut, antara lain yang pertama, perusahaan
yang memperluas pemasaran. Perusahaan anjak dapat memberikan informasi tentang kondisi pasar yang akan dihadapi oleh perusahaan, yaitu pelanggan. Yang kedua, sebuah perusahaan baru yang berkembang pesat, tetapi departemen kreditnya tidak dapat mengimbangi ekspansi perusahaan. Jasa anjak piutang dimaksudkan agar nasabah dapat mengembangkan rencana ekspansinya dengan lebih leluasa dan fungsi pengelolaan kredit dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Yang ketiga, perusahaan klien dapat bekerja lebih efisien dengan mengalihkan pengelolaan kredit ke perusahaan anjak piutang karena tidak perlu membentuk unit organisasi seperti departemen kredit yang tentunya menambah biaya operasional. Dan yang keempat, perusahaan mungkin memiliki penawaran pembiayaan dari perusahaan manufaktur. Lalu saya ingin memberitahu apa itu jenis-jenis anjak piutang. Layanan anjak piutang yang disediakan oleh perusahaan anjak piutang dapat dibagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut di bawah ini. Yang pertama ada berbasis layanan, yaitu anjak layanan penuh bentuk anjak piutang ini menawarkan layanan yang komprehensif baik keuangan maupun non-keuangan. Yang kedua, anjak grosir. Jenis anjak piutang ini memberikan layanan keuangan dan pemberitahuan saat dimiliki oleh pelanggan tanpa layanan lain seperti piutang penjualan resiko, manajemen penjualan, dan penghasilan, dan penagihan. Yang ketiga, jatuh tempo anjak piutang pada prinsipnya. Pelanggan tidak membutuhkan pembiayaan, melainkan penagihan penjualan dan piutang serta pengamanan, tagihan. Dan keempat, anjak finansial bentuk anjak piutang ini hanya menawarkan kesepakatan finansial tanpa berbagi resiko gagal bayar kredit. Pembayaran pembiayaan tunai kepada perusahaan anjak piutang yang berkaitan dengan tagihan sampai dengan 80% dari nilai seluruh tagihan sesuai dengan besaran batas keuangan, yaitu limit kreditnya. Pelanggan tetap bertanggung jawab atas piutang dan penagihannya termasuk menanggung resiko klaim yang tidak tertagih. Kemudian berdasarkan jenis cakupan resiko. Yang pertama, faktor resiprokal. Faktor resiprokal menyangkut resiko debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Bagi perusahaan anjak piutang, situasi ini merupakan resiko. Dalam perjanjian anjak piutang, nasabah menanggung resiko kredit penerima yang ditugaskan kepada perusahaan anjak piutang. Dengan demikian, perusahaan anjak mengembalikan tanggung jawab, yaitu sumber daya untuk pembayaran klaim kepada pelanggan atas klaim yang tidak tertagih terhadap pelanggan. Uang muka hubungan tertentu untuk klaim atau tagihan dikirimkan ke pelanggan. Yang kedua, tanpa hak pengembalian, perusahaan anjak piutang menanggung resiko penugasan klaim pelanggan yang tidak tertagih. Namun, dalam kontrak anjak piutang dapat dinyatakan bahwa pemulihan juga dapat dilakukan di luar kondisi yang buruk. Ini akan menghindari faktur yang tidak dibayar karena pelanggan diketahui telah mengirimkan produk yang cacat atau tidak sesuai dengan pelanggan mereka. Oleh karena itu, pelanggan memiliki hak untuk mengembalikan barang yang dikirim tanpa mengurangi kewajiban pembayaran. Dalam kasus seperti itu, perusahaan anjak piutang dapat mengembalikan faktur kepada pelanggan. Lalu ada berdasarkan perjanjian. Menerbitkan anjak piutang, pengalihan piutang ke perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan pihak debitur, yaitu customer. Oleh karena itu, pada saat piutang tersebut jatuh tempo, perusahaan anjak piutang memiliki hak tagih pada debitur yang bersangkutan. Untuk dapat melakukan hal tersebut, di dalam faktur dicantumkan pernyataan bahwa piutang yang timbul dari faktur ini telah dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Mekanisme anjak piutang dengan fasilitas disclosed dapat dilihat sebagai berikut. Bahwa ini ada penjelasannya, yaitu yang pertama penjualan secara kredit kepada customer yaitu debitur. Yang kedua, faktur dan dokumen terkait lainnya dilampirkan pada kontrak anjak piutang antara pemasok yaitu klien dan perusahaan anjak piutang yaitu penulis. Yang ketiga, pemberitahuan kepada nasabah tentang perjanjian anjak piutang. Yang keempat, pembayaran dari perusahaan manufaktur yang dapat dilakukan dalam waktu 24 jam. Biaya ini berjumlah maksimal 80% dari total jumlah tagihan. Sisa 20% akan dibayarkan saat nasabah atau debitur telah melakukan pembayaran penuh. Yang kelima, faktur dan bukti perusahaan anjak piutang. Dan yang kena penggantian piutang pelanggan dari perusahaan anjak piutang. Lalu yang bagian keduanya, faktor yang tidak diketahui transaksi penjualan atau pengalihan tagihan kepada perusahaan anjak piutang.
nasabah tanpa pemberitahuan kepada debitur, kecuali nasabah telah bertindak wan prestasi atau perusahaan anjak piutang telah menilai resiko secara sepihak. Tujuan mekanisme faktor sebagai berikut. Ada penjualan kredit dari pelanggan, yaitu pemasok ke pelanggan. Kemudian ada penyerahan tagihan dan dokumen lainnya tanpa perjanjian anjak piutang. Salin hingga 80% dari total nilai faktur kepada pelanggan. Sisa 20% dibayarkan pada saat debitur atau nasabah melunasi utangnya. Lalu ada saat jatuh tempo, debitur melunasi utangnya langsung kepada pemasok atau pelanggan. Selanjutnya, setelah itu pelanggan meneruskan tagihan ke perusahaan anjak piutang dan membayar 20% sisa pembayaran kepada pelanggan. Dan ada berdasarkan ruang lingkup operasi. Di bagian selanjutnya, saya ingin menjelaskan proses anjak piutang untuk tagihan dan promes. Pada umumnya, kegiatan usaha anjak piutang lebih sering dilaksanakan pada bentuk pembelian tagihan milik klien, yaitu supplier. Perusahaan prosesnya bisa dibedakan dalam bentuk transaksi untuk tagihan, account receivable, dan promissory notes. Yang A itu anjak piutang untuk tagihan. Didasari pada transaksi jual beli dengan kredit jangka pendek dan menengah, dan tagihan tersebut dijual ke perusahaan anjak piutang yang kontraknya pengambil alihan dengan sepengetahuan pembeli yang saat tagihan jatuh tempo, tagihan dari supplier ke perusahaan anjak piutang. Dan yang B, anjak piutang untuk promes. Untuk anjak piutang untuk promes, dia melibatkan pihak yang lain, yaitu bank untuk mempermudah pembayaran. Transaksi jual beli ini dilaksanakan dengan penerbitan promes oleh yang membeli sebagai surat bukti ke penjual yang nantinya bisa didiskontokan ke perusahaan anjak piutang. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan apa saja manfaat anjak piutang. Yang pertama, bagi klien itu jasa pembiayaan. Penjualan meningkat, modal kerja menjadi lancar, mengurangi resiko saat tidak tertagihnya piutang. Yang kedua, jasa non pembiayaan dapat menagih piutang dengan mudah. Kemudian efisiensi usaha, lalu kualitas piutang meningkat dan perencanaan arus kas atau cash flow menjadi mudah. Bagian ini bagi faktor. Faktor menerima fee dari klien. Fee tersebut terdiri dari diskon fee karena memberikan jasa pembiayaan atas piutang yang diberikan. Service karena memberikan jasa non pembiayaan yang besar ditentukan. Dan bagi nasabah, layanan penjualan yang lebih baik, lalu dapat melakukan pembelian dengan cara kredit. Selanjutnya, sewa guna usaha atau leasing. Pengertian sewa guna usaha atau leasing adalah suatu kegiatan yang menggunakan biaya yang berbentuk menyediakan barang modal secara guna usaha dengan hak opsi atau finance lease, atau bisa juga sewa guna usaha tanpa hak opsi operating lease yang digunakan lease dalam jangka waktu yang sudah ditentukan atau tertentu sesuai dengan pembayaran secara terus-menerus yang sudah ditentukan. Lalu finance lease adalah suatu kegiatan sewa guna usaha. Di sana lease punya hak opsi bila ingin membeli objek sewa guna usaha di akhir masa kontraknya dengan syarat sudah disepakati nilai sisanya. Kebalikannya, operating lease pada akhir masa kontraknya tidak mempunyai tidak mempunyai hak opsi dari yang sudah dibahas sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa sewa guna usaha adalah persetujuan sewa menyewa, sedangkan objek sewa guna usaha merupakan barang modal dan pihak lease memiliki hak opsi dengan harga dengan berdasarkan nilai sisa. Pada transaksi leasing selalu melibatkan tiga pihak utama, yaitu yang pertama A. Yang pertama, lessor adalah yang memiliki hak atas barang. Yang kedua, lease adalah perusahaan atau pihak pemakai barang yang tidak yang barang yang bisa memiliki hak opsi pada akhir perjanjian. Yang ketiga, supplier adalah yang menjual barang yang akan disewa gunakan. Dan yang terakhir, pihak yang ikut serta dalam leasing. Di setiap transaksi leasing minimal melibatkan empat pihak yang berkepentingan, yaitu A. Yang pertama, lessor adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lease dalam bentuk barang modal. Yang kedua, lease adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor.
Yang ketiga, supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lease dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Yang keempat, bank atau kreditor. Dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut. Namun pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor. Selanjutnya, penggolongan perusahaan leasing. Perusahaan leasing dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok, yaitu yang pertama independent leasing company, independent leasing company, yaitu perusahaan yang mewakili sebagian besar dari industri leasing. Yang kedua, captive lessor captive atau sering disebut full party lessor akan tercipta apabila supplier atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membayar produk-produknya. Dan yang ketiga, lease broker atau packager. Bentuk akhir dari perusahaan leasing adalah lease broker atau packager. Broker leasing berfungsi mempertemukan calon lease dengan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing. Kemudian perbedaan pembiayaan leasing dengan pembiayaan lainnya. Pembiayaan oleh perusahaan leasing memiliki beberapa perbedaan pokok dengan metode pembiayaan yang diberikan melalui lembaga-lembaga keuangan lain, misalnya bank, atau dengan teknik-teknik pembiayaan lain seperti sewa menyewa dan sewa beli. Ini adalah tabel tentang metode pembiayaan dan penjelasannya. Selanjutnya, saya ingin memberitahu kelebihan leasing sebagai sumber pembiayaan. Leasing sebagai alternatif sumber pembiayaan memiliki kelebihan dibandingkan dengan sumber-sumber pembiayaan lainnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan penuh transaksi. Yang kedua, lebih fleksibel. Yang ketiga, sumber pembiayaan alternatif leasing. Yang keempat, off balance sheet. Yang kelima, arus dana. Yang keenam, proteksi inflasi. Yang ketujuh, perlindungan akibat kemajuan teknologi. Yang kedelapan, sumber pelunasan kewajiban. Yang kesembilan, kapitalisasi biaya. Yang kesepuluh, resiko keusangan. Yang kesebelas, kemudahan penyusutan anggaran. Yang kedua belas, pembiayaan proyek skala besar. Dan yang ketiga belas, meningkatkan debt capacity. Berikut ini ciri-ciri finance lease antara lain. Yang pertama, object leasing tetap memiliki lessor sampai dilakukannya hak opsi. Yang kedua, barang modal bisa dalam bentuk barang bergerak atau tidak bergerak. Yang ketiga, masa sewa barang modal sama dengan umur ekonomisnya. Yang keempat, jumlah lease payment sama dengan jumlah biaya perolehan ditambah biaya-biaya lainnya ditambah sprint. Yang kelima, lessor tidak dapat secara sepihak mengakhiri masa kontrak non-cancelable atau akan dikenakan denda. Yang keenam, risiko ekonomis misalnya biaya pemeliharaan ditanggung lease. Yang ketujuh, transaksi keuangan full payout. Yang kedelapan, disertai hak opsi beli sesuai dengan residual value. Yang kesembilan, lessor tidak boleh menyusutkan barang modal. Yang kesepuluh, angsuran leasing tidak dikenakan PPN dan PPh pasal 23. Selanjutnya ada pegadaian. Pegadaian adalah lembaga keuangan yang diberi izin resmi untuk melakukan kegiatannya dalam bentuk pembiayaan pinjaman yang diberikan kepada masyarakat untuk menyalurkan dana dalam jumlah yang relatif kecil atau jumlah besar berdasarkan gadai, jasa simpanan, dan jasa penilaian. Barang yang digadaikan harus memiliki nilai uang agar pegadaian dapat menggunakannya sebagai penaksir. Usaha pegadaian dapat dicirikan sebagai berikut. Yang pertama ada aset yang harus diperbaiki. Yang kedua besar pinjaman tergantung pada nilai benda yang digadaikan. Dan yang ketiga barang yang digadaikan dapat ditebus. Pegadaian mendapatkan sumber dan penggunaan dana. Dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan terlebih dahulu harus memiliki sumber pembiayaan. Setelah terkumpul, dana tersebut harus diarahkan ke sarana produksi untuk memperoleh keuntungan. Sumber uang pegadaian berasal dari ekuitas yaitu H, bagian modal awal negara dan akumulasi keuntungan. Pinjaman jangka pendek dari bank dan pihak lain.
Penerbitan obligasi, obligasi dengan tujuan menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menerima imbalan berupa bunga. Dana ini digunakan untuk kas, jasa keuangan, kegiatan bisnis, perolehan aset tetap, dan investasi. Selanjutnya, ada keuntungan lembaga pegadaian. Kegiatan yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari tentunya adalah kegiatan ekonomi. Contohnya, kita membutuhkan uang untuk berbisnis dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya dengan uang yang sedikit atau banyak. 13, uang yang relatif kecil selalu bisa. Cukup untuk kebutuhan kita dalam jangka pendek atau panjang dan dengan jumlah yang besar. Tetapi ketika jumlah uang besar dalam waktu singkat, sulit untuk mendapatkannya. Meskipun sekarang sudah banyak lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman, pembiayaan, namun kendala utama adalah prosedur yang rumit dan relatif panjang serta persyaratan yang lebih sulit seperti dokumen dan lampiran yang harus diisi. Jadi keuntungan perusahaan pegadaian dengan lembaga keuangan lainnya adalah yang pertama, waktu uang mendapatkan uang relatif singkat yaitu minimal 20 menit karena prosedurnya tidak ribet. Yang kedua, persyaratan sangat sederhana. Cukup membawa beberapa jaminan dan kartu tanda penduduk, KTP atau paspor untuk memudahkan masyarakat dalam mengisinya. Dan yang ketiga, bergantung pada nilai jaminan yang dinilai. Jumlah pinjaman yang diberikan bervariasi dari jumlah kecil atau besar. Pengertian pembiayaan. Pembiayaan dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah kredit. Uang atau tagihan merupakan dua kata yang identik bagi para kreditur yakni bank dan debitur yakni nasabah. Sebagai contoh, kreditur membiayai untuk pembelian kendaraan bermotor pada nasabahnya dan terjadi kesepakatan antara mereka sesuai perjanjian yang telah dibuatnya, yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak. Begitu pula dengan masalah sanksi apabila debitur ingkar janji kepada kesepakatan yang telah dibuat bersama. Pada umumnya, pembiayaan di pegadaian sama halnya dengan pembiayaan lainnya, melainkan yang menjadi pembeda adalah dengan sistem gadai. Barang-barang bergerak dan sejenisnya merupakan objek untuk diagunkan sebagai pembiayaan. Sebagai lembaga keuangan non-bank yang membantu mempermudah perekonomian masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan hidup, Pegadaian melakukan inovasi. Inovasi produknya berupa pembiayaan pembelian kendaraan motor, mobil, dan dengan prosedur yang cepat dan mudah. Jadi prosedur pegadaian. Prosedur adalah serangkaian tindakan atau kegiatan tertentu yang harus dilakukan secara terkendali agar selalu mendapatkan hasil yang sama dari keadaan yang sama. Tindakan menunjukkan serangkaian tindakan tugas, langkah keputusan, perhitungan, dan proses yang dilakukan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan tujuan yang diinginkan. Ukurannya adalah sistem kontrol kerja. Oleh karena itu, prosedur operasi harus terus diperbaiki untuk menemukan metode atau tindakan yang terbaik untuk mencapai efisiensi. Langkah-langkah dalam proses perbaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menemukan masalah. Yang kedua, mengumpulkan data pendukung untuk mendukung kasus untuk perbaikan proses. Yang ketiga, menemukan cara yang lebih baik dengan melihat apa yang harus dihilangkan, ditambahkan, digabungkan, atau diubah. Yang keempat, latih prosedur baru. Yang kelima, menilai apakah prosedurnya benar-benar lebih baik. Dan yang keenam, jika bagus, standarkan. Sudah selesai. Ini daftar pustakanya. Sekian presentasi di saya kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.